Walaupun dikasih huruf Z, bukan berarti seri Reno 7Z ini tuh adalah seri paling tinggi atau paling bagus dibandingkan seri Reno 7 lainnya. Bisa dikatakan seri ini tuh paling nanggung karena ada di tengah di antara seri Reno 7 lainnya. Saya bisa katakan di awal, sebenarnya Oppo Reno 7Z ini tuh adalah ponsel yang bagus. Apalagi kalau kita tuh belinya di toko yang masangnya harga itu di kisaran 5,25 sampai 5,4. Bukan beli di Oppo Official Store yang harganya tuh kemahalannya itu 5,999. Tapi agak susah buat nganjurin beli ponsel ini. Bukan setiap aspeknya tuh jelek ya. Kayaknya di sini Fadil langsung aja kita bahas lebih rinci. Yang pertama tuh 9 dari 10 untuk desain. Yap, saya berani ngasih desain 9 dari 10 untuk masalah fisik Oppo Reno 7Z ini. Desainnya tuh beda dari yang lain, bahwa desain serba flat namun dikasih finishing yang serba matte. Terkecuali bagian sekeliling kamera yang dikasih sentuhan reflektif, yang nandain kalau kita nyentuh tuh udah deket sama bump kamera. Hal kecil tapi menarik. Mulai dari bagian belakang, frame yang flat, kalian tuh bakal suka. Kecuali bagian dagunya yang agak tebal, maka dari itu saya nggak ngasih nilai 10. Tentu yang bikin mahal tuh bukan cuma dari mata doang, tapi dari ergonomi dan keamanan. Tombol volume dan power yang punya desain flat yang ada tuh kerasa kokoh dan clicky banget. Terus Oppo Reno 7Z ini tuh udah lolos berbagai pengujian, yaitu sebuah quality test yang mencangkup ribuan pengujian dalam aspek ketahanan, kayak drop, waterproof, radiation, climate, micro drop, dan sinyal. Dan Oppo Reno 7Z ini juga dapat rating IPX4 yang artinya tahan cipratan air. Dengan pengujian ini kita bisa tenang, walaupun ini tuh ponsel ringan dengan bobot 173 gram, tapi nggak murahan ataupun ringkih. Jadi megang ponsel itu enak, nyaman, dan pede. Makanya kenapa harganya tuh mahal, karena Oppo tuh serius menggarapnya ya, nggak cuman enak dilihat doang atau nggak cuman tipis doang. Nah tentunya ponsel tuh bukan hanya fisik semata gitu, gimana aspek lainnya. Yang kedua tuh layar 60Hz. Sebenarnya saya tuh bukan tipe orang yang doyan refresh rate tinggi sampai 120Hz atau lebih. Tapi tetap buat saya minimal sekarang tuh nyamannya udah di 90Hz. Karena emang setiap kali pakai 60Hz di ponsel Android, bukan iPhone ya, mau panel apapun kerasa kurang nyaman aja. Ambil positifnya si Oppo ini tuh lebih irit baterai lah, karena 60Hz. Tapi untuk aspek lainnya jangan diragukan. Dengan ukuran 6,43 inci panel AMOLED ini bisa nyajiin kualitas bagus dan nyaman. Punya color gamut DCI-P3 sampai 93% atau artinya sRGB-nya tuh 100%. Lebih spesifiknya warna akurat ini didapat kalau kita setting layar ke mode natural. Dan emang benar-benar nyaman dilihat warnanya soft. Kalaupun kita setting jadi warnanya vivid, warnanya tuh ditampilinnya nggak norak ya. Hanya saja walaupun udah ngedukung HDR10, ponsel ini belum bisa muter konten HDR di Netflix, sayang sekali. Tapi tetap enak nontonnya, walaupun kita di backup dengan speaker yang mono. Oppo ngasih teknologi Real HD Sound 3.0. Terdengar gimmick, tapi setelah didengar, speaker mononya emang nggak buruk. Bass dan treble-nya nggak balapan, mau volume rendah atau tinggi nggak masalah. Yang masalah adalah always on display-nya. Saya nggak tahu kenapa always on display-nya tuh nggak bisa ada pilihan tema. Dan tema yang ada pun nampilinnya tuh warna monokrom, hitam putih doang. Jadi kalau misalkan ada notifikasi, kita nggak tahu itu tuh aplikasi icon apa. Harus diperhatiin baik-baik banget. Untungnya ada obat, yaitu adalah sebuah dual orbit notifikasi LED di kamera. Cuman ada pilihan satu warna aja, tapi nggak masalah karena kita bisa custom buat aplikasi apa aja biar notifnya ini tuh nyala. Mau kita simpen kamera di bagian bawah, notifikasi bakal tetap kelihatan. Si lampu ini juga terpakai kalau misalkan kita lagi ngecas, jadi ini tuh oke banget. LED notifikasi kayak gini harus diterapin sih ke ponsel lain juga, apalagi kalau si ponsel tuh punya layarnya bukan panelnya OLED. Jadi ngebantu kita kalau misalkan ada notifikasi enggak atau ada gitu. Layarnya ini punya sensor stick jari yang lumayan cepet tapi nggak pakai banget. Yang cepetnya itu adalah face unlock yang bisa bekerja dengan baik. Kalian bakal suka. Semua fitur yang ada dilindungi pakai PMAA dan PC. Ini adalah sebuah polimer yang emang asing didengarnya dibanding sebuah brand Gorilla Glass. Tapi diklaim cukup tangguh dan salah satu pemasok terbesarnya adalah perusahaan dari Jepang. Yang selanjutnya tuh fitur standar. Fitur yang ada sebenarnya tuh cukup lengkap, namun bukan yang terbaru. Standar aja kayak Wi-Fi 5 dan Bluetooth 5.1. Dua buah konektivitas yang bukan terbaru namun tetap stabil kerjanya. Lalu ada NFC, band 5G, N1, N3, N5, N8, N40, microSD yang nyatu sama SIM kedua, dan jack 3,5 mm. Lalu ada sektor hardware yang murahan yang bikin aspek fisik premiumnya tuh jatuh. Itu adalah feedback getarnya. Ini murahan banget, kasar. Nggak tahu kenapa Oppo nerapin feedback getar yang kayak gini di ponsel yang udah dikemas dengan baik. Padahal Oppo Reno 6 5G dulu tuh dikemas dengan sistem Z-axis linear. Sayang banget.
Terus fitur softwarenya juga udah lengkap ya, mulai dari pengaturan personalisasi penampilan yang cakep karena disimpan di satu tempat ya, kayak ngatur always on display, wallpaper, icon, status bar, icon, dan color. Sektor privasi ada buat ngatur nyembunyiin aplikasi, kunci aplikasi, private save, tapi nggak ada sistem loader buat bikin workspace kedua. Ada sidebar juga, kid space, split screen, game mode, dan berbagai gestur lainnya yang bisa kita custom. Terus buat seru-seruan ada emoji yang sayangnya ini tuh cuman dipakai buat foto profil atau bisa kita screen record lah. Karena walaupun nggak punya sensor infrared, mimik wajah yang dibuat tuh cukup cepat yang ngikutin mimik wajah kita. Saya harap bisa digunakan buat stiker atau lainnya sih secara luas. Fitur gimmick nggak mau ketinggalan, ada fitur RAM expansion, lalu ada air gesture yang useless. Karena ya cuman bisa kibas-kibas doang tanpa nggak bisa disentuh dari jauh. Semua itu dibalut di ColorOS 12 terbaru, namun dibalut Android 11. Dan kalian harus tahu, Oppo di situsnya tuh nggak nyantumin ini Android versi berapa. Padahal di seri-seri sebelumnya kayak Oppo Reno 6 4G, Oppo tuh nyantumin versi Androidnya tuh berapa. Jadi Oppo tuh kayak nggak pede ini ponsel tuh berbekal Android 11. Kayak yang malu. Kalian pasti mikir ya, bang itu kan buat Android 11 tuh karena ya pengalamannya lebih matang dibandingkan Android 12 yang masih baru. Tapi nyatanya nggak begitu mateng. Ada hal yang kurang menyenangkan selama pemakaian di samping feedback getarnya yang tadi, yaitu banyak aplikasi yang harus kita setting satu persatu biar notifikasinya muncul dan nggak bunyi. Aplikasinya juga yang terkenal kayak Gojek, Grab, Dana, WhatsApp Business, dan lainnya. Kalau kita nggak setting kayak gini satu persatu, notifikasi aplikasi tersebut tuh gak akan muncul ataupun bunyi. Berabe dong kalau misalkan kita lagi di jalan terus lagi mesen ojol, tapi kita nggak denger ada notifikasi atau nggak tahu ada notifikasi chat dari bang ojolnya. Jadi nggak efisien aja. Kalau memang alasannya itu masih Android 11 agar bisa memberikan pengalaman yang lebih matang dibandingkan Android 12, harusnya nggak gini, apalagi di sektor notifikasi yang krusial gitu. Kan ada ponsel tuh buat nampilin notifikasi berbagai sosial media dan lainnya, nggak dengan kita cek satu persatu apakah aplikasi ini ada notif atau enggak. Kan konyol. Tapi selebihnya menyenangkan, ColorOS 12 yang ditenagi dengan Snapdragon 695 kerasa smooth. Setiap elemen yang ada selain enak dilihat, mulus dan lancar buat dioperasiin. Mau multitasking banyak aplikasi atau kegiatan standar, ponsel ini benar-benar adem juga. Nggak salah Oppo dengan PD-nya di situs nampilin ini ponsel udah dapetin sertifikasi TUV buat masalah kelancaran. Sertifikasi ginilah yang lagi-lagi buat ponsel tuh tambah mahal. Nah, ademnya ini juga berlanjut kita kalau pakai ngegame. Saya coba main PUBG Mobile pakai WiFi volume 50%, main 20 menit, baterai ngurangin 3% aja dengan settingan Smooth Ultra, cukup stabil dan lancar. Main Genshin Impact selama 20 menit dipaksa dengan settingan paling tinggi grafisnya, baterai habis 6%, cukup bisa ngehandle dengan baik walaupun frame drop pasti kerasa. Memang ponsel ini bisa dikatakan nggak bisa ngasih performa kencang kayak Realme 9 Pro Plus, tapi manajemen baterai, kestabilan, dan manajemen suhunya tuh baik banget. Overall dengan pemakaian yang intens kayak sesekali main Genshin Impact, PUBG, sosial media kayak WA, IG, sesekali Netflix juga bisa ngasih screen on time 7 jaman dengan waktu standby total hampir 20 jam. Kalau pemakaian kita jarang ngegame bakal lebih awet dibandingkan ini. Jadi baterainya bisa dikatakan awet untuk kapasitas 4500 mAh, tapi nggak bisa dibilang awet banget. Untungnya kita terbackup dengan charger 33 watt yang ngisi 11-95% tuh dalam waktu 56 menit aja. Yang terakhir yang kelima adalah kameranya yang snappy. Yang saya suka di kameranya adalah snappy banget penggunaannya, cepet, apalagi fokusnya. Ketika kita pindah dari titik fokus satu ke titik fokus lainnya, ini tuh cepet banget. Dan nggak sukanya dari segi konfigurasinya, ini nggak ada ultra wide. Kalau memang ingin meminimalisir budget, harusnya si lensa black and white dan si depth tuh diganti dengan ultra wide. Kalaupun misalkan Oppo tuh udah ngitung-ngitung budgetnya, kalau ada ultra wide tuh jadi lebih mahal, ya cuman satu lensa aja nggak masalah gitu. Jangan gengsian atau malu lah gitu kalau misalkan cuman punya satu lensa gitu. It's okay aja. Toh lensa 2 yang ada selain si lensa utama tuh useless banget. Jadi kayak yang gengsi gitu nampilin satu lensa di bagian belakang. Oke, langsung aja ke bahas hasilnya. Nah, hasil gambarnya tuh bagus, warnanya tuh nggak terlalu tinggi saturasinya. Detail warnanya lumayan, dynamic range-nya juga oke. Saya matiin beauty-nya dan wajah untungnya nggak terlihat mulus juga. Lumayan pas komposisinya, kalau kita ambil backlight dengan cahaya yang lumayan kuat, si Oppo ini bisa ngehandle-nya dengan baik. Hanya saja nih ya, untuk kondisi minim cahaya, enggak wah banget. Biasa aja, mau mode auto atau mode malam. Noise-nya tuh begitu tinggi dan detailnya biasa aja. Untuk selfie-nya nggak kayak Oppo seperti biasanya, emang nggak jelek, cuma bagusnya tuh nanggung. Khususnya warnanya tuh agak pucet, detailnya standar banget mau kondisi manapun.
kerasa banget Oppo tuh berusaha buat hasilnya tuh nggak nyenggol si Oppo Reno 7 5G atau Oppo Reno 6 5G yang meluncur tahun lalu. Karena ya seri Z ini adalah seri yang mepet atau nanggung kata saya tadi di awal. Untuk sektor video kita dibatasi dengan resolusi 1080p aja. Karena keterbatasan kemampuan Snapdragon 695, detail warna dan aspek lainnya tuh standar-standar aja. Yang masih saya suka cuman fokusnya yang cepet. Masih bisa dipakai lah, cuman ya nggak kayak ponsel 5 jutaan. Untuk video kamera depan saya lebih suka dibandingkan hasil fotonya, karena detailnya tuh lebih keluar, warna lebih ngigit, kontras dan dynamic range-nya lebih dapet. Hanya saja tetap ya, kestabilannya standar banget. Baik ya, emang oke. Dan ini saya matiin si AI-nya, jadi nggak mulus kulitnya. Tapi overall ternyata oke juga ya, si dynamic range-nya lumayan baik walaupun resolusinya cuma untuk di 1080p. Oke. Dan kalau misalkan kita pakai jalan juga lumayan. So sebenarnya Oppo Reno 7Z ini tuh bagus, tapi saya enggak mau beli. Kenapa? Karena banyak hal kecil yang diilangin Oppo dan ternyata menggunduk gitu. Dan itu buat saya kurang sreg. Oppo lebih memilih mengalihkan budgetnya untuk masalah desain dan kualitas fisik. Seperti feedback genernya yang murahan, refresh rate 60Hz, hasil kamera yang kurang ngigit secara overall, dan Androidnya masih 11. Padahal kita tahu Realme 9 Pro yang punya spek yang sama, yang keluar terdahulu itu tuh si Realme UI-nya berbasis ColorOS kan. Nah, tapi ColorOS-nya tuh udah pakai Android 12 dan nyaman-nyaman aja. Ponsel ini juga nggak recommended buat kalian tuh pengguna Oppo Reno 6 5G. Apalagi nggak rekomen kalau misalnya kalian tuh doyan ponsel murah dengan spek yang tinggi. Masih ada pilihan lain. Ponsel ini tuh cuma cocok buat kalian yang lagi cari ponsel Oppo yang punya kualitas desain yang unik dan tinggi, lalu punya keunggulan sistem yang lancar, awet juga adem. Harus digarisbawahi ya ademnya. Dengan bonus jaringan 5G dan kualitas kamera belakang yang solid, fotografinya kalau cukup cahaya. Cocok di sini pun kalau kita tuh belinya bukan di toko Oppo Official Store, karena kalau di Oppo Official Store-nya tuh kemahalan. Saya rasa sekarang Oppo tuh lagi gencar-gencarnya ningkatin suatu kualitas ponsel luar dan dalam, beserta dikasih sertifikasi ini dan itu. Jadi kualitasnya tuh kerasa ya, nggak cuman spesifikasi doang atau nggak cuman enak dilihat doang. Tapi tentu ada beberapa hal yang di downgrade. Sebenarnya treatment ini kita udah pernah lihat ya sebelumnya, nggak cuman di Oppo Reno 7Z ini. Ada di Oppo seri A kayak Oppo A5 dan Oppo A9. Emang kualitasnya bagus, desainnya oke, tapi ya downgrade-nya tuh kerasa banget ya. Ada beberapa hal yang di downgrade. Kita lihat aja ke depannya apakah treatment Oppo kayak gini tuh berhasil ke depannya atau malahan. Oke, sekian saja review Oppo Reno 7Z kali ini. Kalau misalkan ada yang ingin tanyakan, kalian bisa tulis komen di bawah. Dan jangan lupa buat like, share, subscribe Pixmi, lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, di sini Fadil, peace out.